RKS ya, yang terus membantu kami untuk menyampaikan sosialisasi pada masyarakat supaya tahu tentang bagaimana dinamika keuangan daerah dalam tadi TP2DD, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di mana ini kan lahirnya dari Perpres Peraturan Presiden. Nah, di sini rame Mbak. Jadi ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian itu kita bisa layani melalui non cash atau tinggal scan barcode seperti jenengan misalnya bayar di kafe-kafe itu pakai OVO atau pakai Shopee Pay segala macam. Nah, itu Dana misalnya. Ya, Dana atau link aja gitu. Ini alhamdulillah kita sudah bergerak ke sana. Jadi tidak harus punya uang tunai karena sekarang kebanyakan teman-teman itu lebih takut ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Itu saya banget, Pak. Stay tune bersama kami di 96.4 FM ya, masih bersama saya Yudi Sarana yang setia menemani Anda dan juga para narasumber kita dari BPKD. Sorry ya, tadi ralat bukan BPKAD, BPKD Mitra RKS, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ya Pak ya. Yeah. Kemudian ada dari Bank Indonesia serta dari Bank Jateng Cabang Kajen. Nah, tema yang menarik, digitalisasi pajak daerah. Apa itu? Apalagi untuk orang yang mungkin mohon maaf gaptek gitu ya, tidak tahu gini, di era digital seperti saat ini ternyata pajak juga sudah masuk ke digitalisasi. Nah, kita langsung tanya ke Pak Casmidi sebagai Kepala BPKD. Digitalisasi pajak daerah ini apa Pak? Terus perbedaan dari yang sebelumnya seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya saya perlu sampaikan terima kasih yang banyak pada kru RKS ya, yang terus membantu kami untuk menyampaikan sosialisasi pada masyarakat supaya tahu tentang bagaimana dinamika keuangan daerah dalam rangka melayani masyarakat semua, termasuk para pemirsa pendengar yang barangkali ada hubungannya dengan transaksi keuangan daerah. Dan terkait dengan pertanyaan ini, tentu yang lebih afdol dari Bank Indonesia yang dijawab. Tapi karena saya yang ditanya duluan, mungkin tidak ada salahnya nanti kita sampaikan koreksi barangkali kalau ada ya dari Bank Indonesia yang kebetulan hadir, dan juga Bank BPD yang dalam hal ini dipandu oleh Pak Arif dan juga Pak Kunjung dari BPD. Jadi ini definisi saya ya, yang barangkali nanti perlu koreksi dari Bank Indonesia dan BPD. Kami ini sudah mencoba untuk melakukan perubahan, di mana ini bagian dari instruksi pemerintah pusat yang dikoordinasi oleh Bank Indonesia selaku koordinator wilayah. Jadi ada transaksi elektronik yang kita sebenarnya sudah mulai di tahun 2018 melalui transaksi pembayaran ya, kita belum memasukkan ke penerimaan dan pembayaran. Di 2018 kita sudah mulai ada pembayaran lewat transaksi elektronik yang dibatasi minimal 2 juta yang boleh melakukan transaksi tunai, lebih dari 2 juta harus melalui transaksi elektronik. Kemudian 2019 ada koreksi yang dulu di penetapan awal kita sebenarnya bukan 2.000 tapi 10.000, tapi 2018 ada koreksi karena sesuai dengan instruksi pusat kita membatasi jadi 2.000. Kemudian ada koreksi lagi di 2019 kita menjadi 1.000 kalau tidak salah, jadi kurang dari 1.000 boleh, lebih dari 1.000 tidak boleh melakukan transaksi elektronik. Dan ini sesuai dengan instruksi pusat juga lewat koordinasi
Bank Indonesia di tahun 2021 kita sudah membentuk TP2DD ya, di mana itu sebagai tonggak sejarah awal kita melakukan tim percepatan transaksi elektronik daerah yang di bawah kepemimpinan BI dengan koordinasi BPD selaku Bank Persepsi atau Bank Penempatan Rekening Daerah ya di Kabupaten Pekalongan. Kami secara khusus oleh BPD dan BI menjadi mitra dalam rangka menerapkan transaksi keuangan secara elektronik. Nanti barangkali akan ada penjelasan lebih lanjut oleh Mas Arif ya, yang dalam hal ini langsung datang dari Bank Indonesia Tegal untuk mewakili selaku koordinator di wilayah Karesidenan Pekalongan ya, termasuk Kabupaten Pekalongan menjadi jangkauan wilayah kerja BI untuk melakukan pembinaan, koordinasi dan komunikasi. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa kebetulan transaksi elektronik ini juga menjadi program MCP KPK, di mana KPK Korsugah Wilayah 3 mewajibkan kita untuk melakukan proses transaksi elektronik. Jadi kami komplit ini ada himbauan, arahan dan pengawasan langsung dari KPK, juga ada koordinasi komunikasi sekaligus pengarahan ya dari Bank Indonesia, dan ada mitra kami yang dari Bank BPD Jawa Tengah juga mendampingi kami. Kami perlu sampaikan juga sebelum nanti barangkali akan dilanjutkan sesi pertanyaan lanjutan oleh Mbak Yuni. Kami juga di sesi pertama mungkin ya, sebenarnya sesi yang lama sudah kita tidak hitung lah karena sudah lama ada jalan. Ada sesi penempatan tapping box yang disuplai oleh Bank Indonesia, Bank Jateng ya, Bank Indonesianya koreksi dari Bank Jateng, di mana ini juga bagian dari himbauan KPK yang mana Bank Jateng harus menyuplai tapping box. Di era tahap 1 ini kita kemarin disuplai 33 ya, 33, kemudian ada 2 itu sebagai pendahuluan ya waktu itu ya, jadi ya pionir ya, sehingga total kita sudah ada jumlah 35 di beberapa sentra-sentra bisnis, di hotel, kemudian di kafe, resto, dan warung makan yang sudah memiliki branded dan kapasitas yang lebih medium lah. Kita memprioritaskan pada mereka-mereka yang lebih memiliki memiliki syarat pelayanan pada masyarakat menengah ke atas dulu. Nanti kita baru masuk ke seluruh lini kalau memang alatnya juga disediakan lengkap oleh BPD. Kebetulan alatnya kalau dibilang oleh BPD mahal, tapi nanti BPD yang menyampaikan pada depan saya. Jadi BPD bilang, alatnya ini mahal, harus digunakan secara efisien, efektif, dan benar-benar dimanfaatkan, tidak boleh disia-siakan. Ini makanya kami butuh milih ya, butuh milih sasaran yang mereka mendapatkan bantuan alat tapping box. Ini mungkin menyangkut harga ini karena privasi BPD, saya tidak berani ngomong, nanti BPD aja yang menyampaikan. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Yuni. Ya, terima kasih Pak Casmidi, Kepala BPKD tadi disampaikan ya, awal mula kenapa sih, apa itu digitalisasi pajak daerah. Berarti ini juga termasuk campur tangan dari KPK yang tadi disampaikan Pak Casmidi ya, sebagai sebuah transformasi transparansi anggaran ya Pak ya. Gitu. Tapi kita juga pengen tahu nih pendapat dari Bank Indonesia. Monggo Pak Arif. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Ya, jadi sebenarnya kami bertiga di sini adalah dalam rangka tadi TP2DD, tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, di mana ini kan lahirnya dari Perpres peraturan Presiden. Nah, di sini rame Mbak. Jadi ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kemenko juga ada, Bank Indonesia, dan semua Pemda. Nah, saya mengucapkan selamat kepada Pemda Kabupaten Pekalongan di bawah Pak Casmidi, Pak Rabani. Kabupaten Pekalongan sudah masuk menjadi kota digital karena tepuk tangan nih PMKS,
Betul. biasa. Jadi TP2DD ini akan mengukur indeks digitalisasi satu daerah. Jadi di sana ada yang maju, ada yang digital, ada yang berkembang. Nah, ini untuk indeksnya kemarin Kabupaten Pekalongan adalah 91,6% sehingga masuk digital. Nah, apa sih yang menyebabkan digital ini? Salah satunya adalah ini digitalisasi pembayaran pajak daerah. Macam-macam pajak daerah sekarang sudah bisa dibayar menggunakan transaksi non tunai. Nah, kenapa non tunai? Ini juga pendekatan layanan yang dibuat oleh teman-teman Pak Casmidi nih, sehingga masyarakat Kabupaten Pekalongan kalau transaksi mau berpajak itu lebih mudah. Kan ada yang pernah bilang kan gini, mau berpajak aja susah itu, ini mau bayar aja susah. Nah, ini Pak Casmidi dan teman-teman bersama Bank Jateng juga memberikan akses kemudahan pembayaran pajak daerah, bisa dari rumah, bayar pajak juga bisa dengan adanya digitalisasi ini gitu. Oke, keren banget ya, mempermudah masyarakat khususnya Kabupaten Pekalongan. Dan juga selamat ya Pak ya, 91,6% ya Mas ya. Ini kemarin effort yang luar biasa loh Pak Casmidi, Pak Hasto dan teman-teman Bank Jateng juga, karena tadinya Kabupaten Pekalongan indeksnya masih maju gitu. Padahal di luar Jawa tuh sudah banyak yang digital, masa di dalam Jawa sendiri masih maju kan. Makanya kita berjuang nih Mbak, rame-rame Pak Casmidi mengumpulkan OPD dinas-dinas yang pendapatan, bagaimana tidak hanya di bawah naungannya Pak Kaban aja, tapi dinas-dinas pengampu pendapatan juga mampu mendigitalisasikan tadi pembayarannya, penerimaannya. Kalau pengeluaran kan tadi sudah jauh-jauh tahun ya Pak ya, pengeluaran wajib digital. Dan nah, ini penerimaan sedang digaungkan. Bukan apa-apa sih kalau digitalisasi sudah jalan, PAD-nya naik, warga Kabupaten Pekalongan sendiri yang akan endingnya adalah menikmati hasil itu sendiri sebetulnya. Selain tadi transparan ya Pak ya, dengan dimonitoring KPK, dan pendapatannya juga termonitor, jadi Kementerian Dalam Negeri juga bisa melihat ini pendapatannya seberapa sih. Kementerian Keuangan juga mengalokasikannya lebih mudah lah. Jadi Bank Indonesia dan Bank Jateng kita mencoba memfasilitasi hal itu semua. Ya, karena bagaimanapun pajak merupakan pendapatan negara yang dinikmati oleh kita semua ya Pak ya. Dan mereka-mereka ini memberikan fasilitas, mempermudah masyarakat gitu. Tepuk tangan boleh sekali lagi. Terima kasih 1 juta orang yang nonton hari ini dan juga mendengarkan ya. Doanya semoga diijabah ya, semakin maju. Terus Kabupaten Pekalongan tidak hanya sampai di sini saja ya Pak ya, terus berinovasi termasuk dalam transparansi anggaran penerimaan pajak seperti yang tadi sudah disampaikan. Saya ke Pak Kunjung. Oke, sebagai mitra gitu ya Pak ya, fasilitator, bisa dibilang fasilitator ya Pak? Kita di supporting unit. Supporting unit. Ya, nah, bagian teknis berarti ini ya. Ya. Oke. Monggo Pak, terkait dengan terkait dengan apa tadi yang disampaikan Pak Casmidi dan Pak Arief. Bank Jateng sebagai pengelola keuangan daerah tentunya mempunyai tanggung jawab juga membantu pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk lebih meningkatkan pendapatan daerahnya. Dan salah satunya itu terobosan yang digagas oleh Pak Casmidi adalah digitalisasi penerimaan maupun pembayaran daerah. Jadi kalau berbicara digitalisasi memang atau elektronifikasi transaksi, kita sudah dimulai dari sekitar tahun 2012 kalau salah Pak. Waktu itu kita menggagas host to host tentang pembayaran PBB. Jadi dulu PBB itu harus dibayarkan lewat, kalau nggak salah harus ke kantor BPKD ya Pak. Nah, dengan adanya itu Bank Jateng memberikan fasilitas channel-channel pembayaran. Jadi warga masyarakat yang ingin membayar pajak daerahnya atau PPB itu tidak harus datang ke kantor BPKD, tapi bisa langsung di cabang-cabang atau di unit kerja Bank Jateng yang tersebar di Kabupaten Pekalongan. Untuk mungkin masyarakat ketahui di Kabupaten Pekalongan ini, untuk Bank Jateng itu kita punya satu cabang Kajen yang berada di Jalan Rinjani 1A. Terus kita punya 3 capem. Satu capemnya ada di Wiradesa, itu membawai di wilayah
Pantura seperti Wiradesa, Wonokerto, Siwalan, Tirto, dan ada di Capem Kedunguni. Kedunguni itu membawahi wilayah di Kedunguni sendiri, Buaran, Wonobringgo, dan Karangdadap. Dan yang terakhir di Capem Doro sendiri, kita membawahi wilayah di wilayah Kecamatan Doro sendiri, kemudian Talun sama Petung Kriono. Jadi itu salah satu kemudahan yang kita berikan untuk pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya terkait dengan perubahan pola masyarakat ya. Sekarang kan transaksi digital itu kan sudah semakin marak ya. Betul. Ada OVO, ada ShopeePay, ya. Nah, kemudian kita dengan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan menciptakan sebuah inovasi pembayaran. Dalam hal ini itu juga salah satu bentuk dukungan kita terhadap program pemerintah yang dalam hal ini Bank Indonesia itu membuat suatu aplikasi namanya QRIS. Nah, itu wajib pajak yang tadinya bayarnya pakai uang cash, itu kita bisa layani melalui non cash atau tinggal scan barcode seperti jenengan misalnya bayar di kafe-kafe itu pakai OVO atau pakai ShopeePay segala macam. Nah, itu Dana misalnya. Ya, Dana atau link aja gitu. Ini alhamdulillah kita sudah bergerak ke sana. Jadi tidak harus punya uang tunai, karena sekarang kebanyakan teman-teman itu lebih takut ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Itu saya banget, Pak. Itu kita berusaha untuk mengakomodasi perubahan pola dari gaya masyarakat, hidup, gaya hidup juga. Jadi teman-teman yang sekarang lebih banyak saldonya mungkin di uang elektronik itu bisa bayar lewat itu. Terus lagi misalnya untuk pembayaran pajak lagi bisa dilayani lewat ATM. Jadi kalau misalnya malam-malam ditagih misalnya sama Pak Casmiti, ditagih Mbak Yuni belum bayar pajak gitu, malam-malam sudah bisa pakai ATM. Jadi tidak harus nunggu kantor banknya buka dulu, bisa langsung menuju ke ATM terdekat gitu. Jadi kalau kebetulan untuk jaringan ATM Bank Jateng di wilayah Kajen itu sudah ada 25. Itu sudah hampir di setiap kecamatan ada, cuman mungkin di beberapa kecamatan Pak Casmiti terkait terkendala dengan jaringan telekomunikasi yang belum tersedia, jadi kita belum bisa memfasilitasi ATM di daerah tersebut. Mungkin itu Mbak Yuni yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Kunjung ya. Berarti inovasi pembayaran yang diberikan untuk masyarakat bisa lewat ATM, bisa juga lewat scan barcode gitu ya Pak ya. Luar biasa. Nah, silakan yang tadi sudah bertanya, setelah ini kita akan bahas ya soal pertanyaan Anda terkait dengan digitalisasi pajak daerah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.